Rehabilitasi intra HD adalah rehabilitasi latihan yang dilakukan pada orang-orang yang sedang menjalani cuci darah. Cuci darah itu sendiri biasanya berlangsung selama 3-4 jam, sehingga rehabilitasi atau latihan intra HD dilakukan 1 jam saat cuci darah berlangsung. Yuk kita simak video berikut ini. Halo, perkenalkan nama saya Dr. Stephanie Theodora Yulinda, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, neuromuskular konsultan. Rehabilitasi sangat penting bagi pasien-pasien yang gagal ginjal kronik dan sedang menjalani hemodialisa. Karena rehabilitasi bertujuan untuk aktivitas dan partisipasi pasien sehari-hari yang diusahakan dilakukan secara mandiri untuk pasien itu sendiri. Sehingga nanti latihannya akan disesuaikan dengan kebutuhan dari pasien. Yang biasa kami lakukan adalah latihan pernafasan, latihan penguatan, latihan kardiorespirasi, latihan peregangan, latihan postur, dan latihan menggunakan sepeda statis. Tentunya sepeda statis yang aman bagi pasien-pasien yang sedang menjalani cuci darah. Dan latihan aktivitas sehari-hari yang diperlukan oleh pasien. Latihan rehab intra HD adalah latihan yang dilakukan pada orang-orang yang sedang menjalani cuci darah, yaitu orang-orang yang mengalami gagal ginjal kronis dan diharuskan untuk mengikuti cuci darah. Sementara orang itu sedang melakukan cuci darah, kami melakukan latihan. Ada beberapa kontraindikasi yang harus diperiksa, yaitu tekanan darah bagaimana, kesadarannya bagaimana, apakah pasien dapat mengikuti instruksi. Apabila tekanan darah terlalu tinggi atau tekanan darah terlalu rendah, itu tidak bisa dilakukan latihan. Pada pasien-pasien yang sedang menjalani hemodialisa atau cuci darah, biasanya kami melakukan setelah 1 jam pada saat pasien menjalani cuci darah tersebut. Karena setelah 1 jam biasanya terjadi adaptasi dari vaskulernya atau pembuluh darahnya, tensinya juga sudah adaptasi dengan maksimal, dan pasien biasanya sudah mengalami fase lebih alert atau lebih bangun gitu, sehingga dapat mengikuti instruksi-instruksi latihan yang kami lakukan. Pasien-pasien gagal ginjal yang menjalani cuci darah ataupun tidak menjalani cuci darah tentu dapat melakukan rehabilitasi atau latihan di luar waktu cuci darahnya, disesuaikan dengan keluhannya pasien. Misalnya, pasien dengan cuci darah itu biasanya dia memiliki hipertensi atau darah tinggi atau gulanya yang tinggi juga, sehingga pasien ini malas bergerak dan tidak mampu melakukan aktivitas sehari-hari dengan maksimal. Untuk berjalan dari ujung rumah ke ujung rumah saja bisa terlalu lelah sehingga pasien ini malas sekali bergerak, dan itu sangat berdampak pada kekuatan otot, massa tulang, dan postur itu sendiri, lalu kemampuan keseimbangan pasien kedepannya bisa mengalami risiko jatuh. Sehingga dapat dilakukan rehabilitasi tersendiri atau latihan yang disesuaikan dengan kemampuan pasien atau aktivitas pasien. Nomor 1 adalah biasanya dokter rehab medik akan memberikan penyuluhan kepada pasien-pasien tentang apa yang dilakukan dan apa tujuannya. Sehingga pasien harus mengerti tentang latihan ini dan tujuannya. Yang kedua adalah dari terapis sendiri. Jadi karena di rehab medik tim yang melakukan adalah fisioterapis. Fisioterapis harus tahu dan harus menguasai latihan-latihan yang diberikan. Lalu yang ketiga adalah dukungan psikososial dari keluarga pasien itu sendiri. Bisa merupakan konsultasi langsung kepada dokter rehabnya atau juga bertanya kepada terapisnya. Pasien ini tentunya diharapkan dapat melakukan latihan yang sudah diberikan di rumah. Pada saat nanti dilakukan cuci darah, kan kita masuk nih terapisnya.
Terapisnya melakukan latihan dan pasiennya juga mengikuti. Nanti dukungan psikologis itu biasanya dokternya akan ngobrol nih sama pasiennya pada saat pasiennya baru mau cuci darah, lagi disiap-siapin, cairan-cairannya disiapin, lalu ngobrol nih sama pasiennya tentang apa yang akan dilakukan, latihan apa yang diberikan. Nah, nanti terapisnya juga akan lihat pasien ini mampu atau tidak, dan nanti dikasih tahu sama keluarganya supaya pasien ini bisa melakukan latihan tersebut di rumah. Rehabilitasi pada orang-orang yang sedang menjalani cuci darah penting dilakukan agar pasien tersebut dapat melakukan aktivitas secara mandiri. Salam sehat!